warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Fibi Srayu Anita dalam Jurnal Kotim. Informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Waringin Timur meminta agar masyarakat peduli api atau MPA di setiap kecamatan diaktifkan. Keberadaan MPA dinilai penting sebagai ujung tombak penanganan peristiwa kebakaran yang jauh dari jangkauan petugas damkar. Dalam menangani peristiwa kebakaran di kecamatan di luar Kota Sampit, Damkar Kota Waringin Timur kerap dihadapkan dengan kendala jarak yang jauh. Walaupun Dinas Damkar dan Penyelamatan telah membentuk sektor di 5 kecamatan, namun mobil damkar yang disiagakan tidak berfungsi maksimal. Bahkan beberapa di antaranya rusak dan tidak bisa digunakan. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Waringin Timur, Wim RK Benung berharap masyarakat peduli api yang sudah dibentuk di setiap kecamatan dapat diaktifkan. Masyarakat peduli api merupakan ujung tombak dalam penanganan peristiwa kebakaran di kecamatan, terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau petugas damkar. Ke depan harapan kami ada pembaharuan mobil-mobil pemadam kebakaran yang ada di tiap sektor, karena dari 5 sektor ini rata-rata mobilnya adalah mobil-mobil lama, mobil-mobil damkar yang lama. Khusus di Perenggian itu ada juga, tapi dalam keadaan rusak. Dan untuk itu kami menghimbau kepada seluruh camat yang ada di 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Kotim, coba agar ditingkatkan kembali, disiagakan kembali, diaktifkan kembali MPA, Masyarakat Peduli Api. Jadi di tiap-tiap kecamatan itu sudah kami suruh untuk membentuk MPA. Nah, MPA ini yang bisa paling ujung tombak dari damkar untuk bisa membantu pemadaman di kecamatan-kecamatan. Harapan kami itu bisa diaktifkan kembali, ada camat ikut berperan serta agar MPA Masyarakat Peduli Api ini bisa berjalan bagus di tiap kecamatan yang ada di. Menyebut pihaknya siap memberikan pelatihan maupun bimbingan teknis kepada masyarakat peduli api guna meningkatkan kemampuan dan keterampilan para personil dalam menangani peristiwa kebakaran. Mashud Badarudin, Hayat TV. Warga Kelurahan Samuda Kota, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kota Waringin Timur berharap adanya perbaikan jembatan Sapihan. Jembatan kayu yang berusia 20 tahun lebih itu saat ini kondisi rusak dan membahayakan. Belum lama ini Bupati Kota Waringin Timur Haliki Nur meninjau jembatan Sapihan. Jembatan dengan material kayu ulin tersebut kondisinya tampak mengkhawatirkan. Lantai jembatan sepanjang 30 meter terlihat rusak dengan lubang di beberapa bagian sehingga sangat rawan untuk dilintasi. Jembatan Sapihan menjadi akses penghubung dari beberapa desa menuju pasar di Samuda Kota. Jembatan itu kerap dilalui kendaraan pengangkut hasil bumi seperti sayur mayur dan lainnya. Jembatan berusia lebih dari 20 tahun ini belum pernah sekalipun tersentuh perbaikan. Warga berharap adanya perhatian pemerintah kabupaten untuk memperbaikinya. Ini yang menggunakan jembatan ini bukannya dari Kelurahan Samuda Kota aja, orang-orang dari seberang itu kan ada 3 pelabuhan yang memakai sini, makanya mereka menyeberangi lewat jembatan ini. Yang dari seberang khususnya Setiruk, Bebirah, Kelampan itu kan lewat jembatan ini mereka mengangkut hasil buminya menuju ke pasar Samuda dan lain sebagainya lewat jembatan ini. Haliki Nur menyebut jembatan Sapihan layak diperbaiki total dengan betonisasi. Namun karena kondisi keuangan daerah yang tidak memungkinkan, maka untuk sementara perbaikan dilakukan dengan mengganti lantai kayu ulin yang rusak. Riwayat saja 25, kalau kita bikin beton mungkin perlu sekitar 30 meter. Nah itu kalau kita membangun beton kurang lebih 12 sampai 13 miliar anggarannya, dan itu membutuhkan waktu. Sementara itu juga termasuk jantung penghubung antara yang sebelah hilir dengan sebelah hulu ini. Mudah-mudahan nanti kita carikan ulin dulu, kita perbaiki sementara. Karena untuk kita rencanakan ke depan itu supaya bisa jadi apakah tetap ulin tapi dengan konstruksi baru, atau kemungkinan besar kalau anggaran kita memenuhi,
itu bisa dibangun beton. Jembatan Sapihan bukan satu-satunya akses penghubung antar desa yang bisa dilalui warga, namun jembatan itu menjadi jalur terdekat dan paling sering dilewati warga. Perbaikan jembatan akan membuat warga lebih aman untuk melintas. Mashud Badarudin, Hayat TV. Ratusan jamaah haji plus asal Kobar kembali ke tanah air usai menunaikan rangkaian rukun Islam yakni ibadah haji di Tanah Suci Mekah. 1 orang jamaah haji dikabarkan meninggal dunia dan dimakamkan di Arab Saudi. Ratusan keluarga dan kerabat memadati pintu kedatangan di Bandara Iskandar Pangkalan Bun. Raut kebahagiaan dan juga tangis haru mewarnai penyambutan para jamaah haji plus kali ini. Di mana untuk jamaah haji plus kloter pertama yang datang melalui Bandara Iskandar Pangkalan Bun berjumlah sebanyak 49 orang dari 155 jamaah. Berbeda dengan jamaah haji reguler, masa perjalanan ibadah haji plus memakan waktu sekitar 30 hari, sehingga mereka tiba lebih dulu di tanah air. Di tengah-tengah kegembiraan keluarga menyambut kedatangan jamaah haji asal Kabupaten Kobar, juga terdapat berita duka, di mana 1 orang jamaah haji asal Kobar atas nama Parni dari Desa Pangkalan 3, Kecamatan Panganan Ladang meninggal dunia dan dimakamkan di Tanah Suci. Kondisi cuaca yang cukup ekstrim menjadikan ujian dan tantangan tersendiri bagi jamaah. Akibatnya tidak sedikit jamaah haji yang sakit dan bahkan meninggal dunia. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar, suhu derajat sana sampai mencapai 55 derajat. Masih Allah berikan kesehatan yang baik, semua jemaah bagus semua. Cuma 1 ada yang dipanggil Allah, jadi wafat di Mekah. Selain jamaah haji plus, untuk ratusan jamaah haji reguler asal Kabupaten Kota Waringin Barat juga diperkirakan akan segera tiba di tanah air melalui embarkasi Banjarmasin. Tim Liputan SBTV. Sebanyak 746 orang petugas pemutakhiran data pemilih untuk pelaksanaan pemilihan gubernur se-Kabupaten Kota Waringin Barat diambil sumpah dan janji pelantikan oleh Ketua KPU Kobar Haidir. Acara pelantikan petugas Pantarlih dan apel dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kobar Haidir dan KPU Kalimantan Tengah, bertempat di halaman kantor KPU Kobar, Jalan Iskandar, Kota Pangkalan Bun. Ketua KPU Kobar Haidir menegaskan kepada seluruh petugas Pantarlih untuk bekerja dengan sungguh-sungguh guna memastikan validitas data pemilih dengan melakukan pengecekan langsung ke rumah warga. Bukan hanya mengandalkan data dan informasi dari Ketua RT, namun juga coklit. Karena tugas yang diemban Pantarlih merupakan salah satu hal penting dalam proses pelaksanaan Pilkada Kalimantan Tengah dan Pilkada Kobar 2024. Saya sampaikan bahwa hari ini kita melantik anggota Pantarlih seluruh Indonesia ini ya, hari ini dilaksanakan. Dan untuk Kabupaten Kota Waringin Barat kita melantik sebanyak 742 ya anggota Pantarlih yang tersebar di masing-masing kecamatan, dan yang tadi kita kumpulkan di KPU Kabupaten Kota Waringin Barat sebanyak 400 lebih ya, meliputi Pantarlih yang ada di sekitaran kota Pangkalan Bun dan Kumai. Dan tadi alhamdulillah pelantikan sudah berjalan dengan baik dan lancar, tanpa ada kekurangan apapun, dan saya ucapkan terima kasih juga pada teman-teman Pantarlih yang sudah berpartisipasi aktif dalam kegiatan hari ini untuk pelantikan dan apel siaga ya untuk pelaksanaan pemutakhiran data pemilih
khususnya di Kabupaten Kota Waringin Barat. Untuk masa kerja Pantarlih itu sebanyak 1 bulan, mulai hari ini 24 Juni sampai nanti tanggal 25 Juli tahun 2024, yang mereka nanti akan datang dari rumah ke rumah dari masing-masing TPS yang sudah kami tetapkan sementara, dan diharapkan nanti kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat, kami minta untuk bekerjasama dengan petugas kami yang datang dari rumah ke rumah, yaitu dengan menyiapkan KTP dan kartu keluarga, serta menyambut dan menyampaikan data yang selengkap-lengkapnya kepada petugas kami. Itu harapannya. Validnya data pemilih merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pilkada. Karena dengan adanya data pemilih yang akurat, kebutuhan logistik pilkada seperti surat suara dan lainnya bisa dipenuhi. Dengan adanya data yang akurat tentunya akan mewujudkan kesuksesan pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Ayo Pak, biar kita segera mulai ya. Muhammad Iksan, SBTV. Demikian pemirsa informasi dari Kota Waringin Barat tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibi Srayu Anita mewakili jajaran yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.